Iya, boleh Ustaz. Baik, ini belum jadi host saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu Nur Hajar, Ibu Sofia yang dirahmati oleh Allah, kita akan memulai pembacaan kitab Bulughul Maram, salah satu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan kita malam ini melanjutkan pembahasan tentang azan ya. Di mana sebelumnya diterangkan bahwa azan itu disyariatkannya itu di kota Madinah ya, disyariatkan di Madinah. Dan azan disyariatkan hanya pada sholat wajib yang 5 waktu. Tidak pada sholat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri, istisqa dan yang lainnya. Apakah azan buat mayit seperti tradisi di Indonesia atau mungkin juga di negeri jiran, negerinya Ibu Nur Hajar, apakah adzan kepada itu diperbolehkan? Beberapa ulama membolehkan, tapi banyak yang tidak memperbolehkan gitu ya. Jadi ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu kan biasanya diadzani. Nah, itu kebanyakan ulama tidak memperbolehkan, tapi yang memperbolehkan juga ada, sehingga itu ada dalam zona perbedaan pendapat, dan kita biarkan saja, nggak usah diingkari dan nggak usah disalah-salahkan seperti itu ya, karena ada yang diperbolehkan. Kemudian azan juga disyariatkan tatkala seorang bayi lahir ya, orang bayi lahir. Azan di kuping kanan, di telinga kanan, dan iqamah di telinga kiri. Kenapa? Supaya ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik pertama kali masuk dan didengar oleh si bayi. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, kepada cucu-cucunya. Kedua cucunya itu diadzani oleh Rasulullah dan juga diiqamati. Seperti itu. Kemudian azan ini seperti ilmu, dia juga punya etika ya. Pertama, muadzin, orang yang adzan itu harus bagus suaranya. Harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena ini syiar. Syiar itu gak begitu penting, tapi dia menjadi permukaan atau cover sebuah buku. Kalau covernya baik, maka orang akan senang membacanya. Kalau halaman rumahnya bagus, halaman rumahnya bersih, perwajahan rumahnya, tampilan rumahnya baik, maka orang akan senang masuk ke dalamnya. Demikian juga adzan. Adzan ini syiar agama, sehingga orang yang mengumandangkan adzan itu memang harus baik, suaranya harus bagus. Dan dari 5 atau 4 muadzin Rasulullah semuanya bagus-bagus gitu ya. Semuanya bagus-bagus. Kemudian di antara adabnya menaruh jari di telinga tatkala adzan, kemudian menghadap kiblat, dan dianjurkan dalam keadaan suci. Di sini saya sudah merangkum beberapa muadzin, sudah mencatat beberapa muadzin Rasulullah, ada 4 atau 5, yaitu Umi Maktum, Bilal bin Rabah, Abu Mahdzurah, dan Sa'ad Al-Quradhi. Ada yang mengatakan ditambah 1, yaitu Ziyad bin Al-Haris As-Sawda'i.
kelima-limanya itu enak suaranya, sehingga muadzin itu harus enak suaranya karena alasan tadi. Karena alasan apa? Dia itu adalah syiar agama. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan apa namanya teksnya karena ini belum nanti saya catatkan Ibu untuk muadzin. Sebentar saya catatkan. Jadi an Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini. Saya sholat bersama Nabi dua Id, dua lebaran. Lebaran Idul Fitri dengan Idul Adha. Ghairu marratin, tidak sekali, wala marrataini, atau dan tidak hanya dua kali. Artinya berkali-kali. Apa yang dilakukan? Bi ghairi adzanin wala iqamatin, dengan tanpa azan dan tanpa iqamah. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Muslimun, oleh Imam Muslim. Jadi kata sahabat Jabir, saya sholat Id bersama Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah adzan, tidak pernah iqamah. Wa nahwuhu, dan sama dengan riwayat Muslim fil muttafaq, di dalam hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim. Muttafaq itu biasanya Bukhari dan Muslim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Riwayat dari Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Jadi sholat Idul Adha itu Nabi tidak pernah adzan. Tapi di riwayat dalam Syafi'iyah itu ada yang mengatakan, menurut Imam Syafi'i itu membaca as-salatu jami'ah. Jadi sebelum berdiri untuk sholat lebaran itu as-salatu jami'ah rahimakumullah, biasanya begitu. Baik, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu fil hadis tawil, dan diriwayatkan dari Abi Qatadah fil hadis tawilih, dalam sebuah hadis yang panjang, fi naumihim anis shalah, terkait tidurnya para sahabat anis shalah, dari salat. Jadi di perang Khandaq itu salah satu perang yang sangat melelahkan gitu ya. Karena Madinah itu dikepung oleh tentara aliansi Quraisy, musuh Rasulullah, aliansi Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu bergabung semua, kaum musyrikin semuanya bergabung, kemudian mau menyerang Madinah. Dan Nabi kemudian menggali parit. Itu paritnya betul tidak bisa diterobos, dan tapi pertahanan itu ya sudah mulai capek gitu ya. Sebulan kan itu. Atau ada riwayat menyebutkan 20 hari Madinah itu dikepung. Sehingga sangat mencekam, sangat menakutkan, dan sangat genting. Setiap tentara aliansi ini mau masuk itu selalu nggak bisa. Sehingga bisanya ya hanya mengepung gitu. Nah, tentu itu kan capek secara fisik dan psikologis. Nah, itu ada satu waktu di mana sahabat tertidur semua. Subuhnya tertidur semua gitu ya. Termasuk Nabi.
Nabi juga tertidur. Tapi nanti tertidurnya Nabi ini menjadi syariat akhirnya. Oh, syariatnya apa? Kalau kita tertidur, sudah ada contohnya. Ketiduran belum sholat subuh, bangunnya sudah jam 9, jam 8, jam 7. Maka tertidurnya Nabi dan sahabat itu menjadi syariat. Jadi sifat kemanusiaan Nabi di mana dia tertidur itu malah menjadi syariat. Itu bedanya ya. Nabi itu memang manusia, tapi dia tidak seperti manusia pada umumnya. Sifat-sifat kemanusiaannya itu ada yang kemudian menjadi dasar-dasar syariat seperti tertidurnya Nabi ketika perang Khandaq sehingga sholat subuhnya terlambat, sehingga sholat subuhnya siang. Jadi ini hadis panjang tentang pengepungan Khandaq. Nabi tertidur, sahabat tertidur karena capek berjaga-jaga malam gitu ya dari serangan musuh, dan itu berlangsung selama 20 hari atau sebulan sampai kemudian tentara aliansi ini menyerah karena Allah mengirim angin yang sangat dingin. Angin yang dingin menggigil. Nah, musim dingin di Mekah atau di Madinah itu kan juga ekstrim, ya, seperti musim panasnya. Nah, kira-kira seperti itu sehingga mereka gak kuat juga, akhirnya bubar itu kelompok apa aliansi itu, tentara-tentara aliansi itu. Nah, Nabi di situ mengalami ketiduran, sahabat ketiduran, tapi ketidurannya Nabi itu kemudian menjadi syariat bagi kita. Oh ini loh, kalau tertidur itu sudah ada contohnya dari Nabi. Lupanya Nabi juga menjadi syariat. Ada satu waktu Nabi itu lupa sholat hanya 2 rakaat padahal zuhur. Kemudian diingatkan oleh sahabat, Nabi berdiri lagi nambah 2 rakaat. Jadi lupanya itu jadi syariat. Nabi lupa sekitar 5 kali. Lupa kurang 2 rakaat, lupa kurang 1 rakaat, lupa nambah 1 rakaat, lupa ada 5 itu. Ada 5 bentuk dan semuanya jadi syariat. Jadi lupanya Nabi itu syariat, tertidurnya Nabi juga bisa jadi pelajaran dan ibrah bagi kita. Sehingga gak boleh kemudian Nabi itu disamakan dengan makhluk biasa. Itu adalah basyarun lakan basyar. Manusia secara fisik tapi dia tidak seperti manusia biasa. Sehingga di dalam Al-Quran ada larangan kita memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan yang tidak menunjukkan akhlak dan etik. Kita manggil misalkan sahabat manggil, Muhammad, enggak boleh. Allah saja memanggil Nabi itu selalu ada embel-embelnya. Meskipun dipanggil namanya ada Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi ada embel-embelnya terus. Enggak pernah di apa hanya namanya saja, tidak pernah. Seperti itu. Jadi aspek kemanusiaan Rasulullah itu bisa jadi ibrah, bisa jadi pembelajaran bagi kita, tapi juga bisa jadi syariat bagi kita. Contoh misalkan Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dibenci, Nabi dibilang gila, Nabi dibilang penyihir. Itu semua menjadi ibrah ke kita agar kita bersabar di jalan Allah. Nabi saja dicaci maki gitu loh, apalagi kita umatnya. Nah, seperti itu. Itu betul aspek kemanusiaan, tapi menyimpan kata ulama pesan-pesan yang bisa kita ambil ibrah, dan juga yang kedua menyimpan kadang sebuah syariat. Seperti yang kita baca saat ini, di mana Nabi tertidur.
Nggak boleh kemudian kita meremehkan. Loh, Nabi saja ternyata pernah tertidur loh. Nggak begitu. Jadi tertidurnya Nabi itu menjadi syariat bagi kita. Coba Nabi nggak tertidur. Akhirnya kan umatnya yang tertidur dan belum sholat subuh nggak tahu mau ngapain. Ini gimana ini? Saya belum sholat padahal. Nah, jadi tertidurnya Nabi itu kemudian menjadi syariat. Summa adzana Bilalun. Jadi ini kemudian summa adzana kemudian azan Bilalun, sahabat Bilal. Jadi dalam sholat qada atau faitah dalam bahasa Arab, sholat yang terlewat, kita terbangun, tahu-tahu subuh sudah dipatuk ayam, subuhnya sudah hilang, maka itu kita tetap disunahkan adzan di sini. Summa adzana Biladun. Kenapa? Karena itu sholat wajib. Bedanya tidak dilaksanakan di waktunya karena tertidur. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah salat kama yasna'u kulla yaumin, sebagaimana beliau lakukan setiap hari. Bagaimana beliau lakukan sehari-harinya. Ya salat seperti biasa. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu, dan juga dari riwayat Muslim, an Jabirin, ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah mungkin yang ini. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifatah. Mendatangi atau nyampe di Muzdalifah di bulan haji. Fasalla bihal maghrib wal isya'ah. Nabi salat maghrib dan isya. Di salat maghrib dan isya. Bi adzanin wahidin, dengan azan satu, wa iqamataini, dan dua iqamah. Kalau tadi sholat qada karena tertidur subuh di perang Khandaq. Nah, yang ini di bulan haji Nabi ke Muzdalifah. Nyampe di Muzdalifah Nabi itu menjamak. Jadi ada sholat qada, ada sholat jamak. Sholat jamak itu mengumpulkan sholat maghrib dengan isya atau sholat duhur dengan asar. Entah itu jamaknya dahulu atau terakhiran. Kalau jamaknya takdim, didahulukan berarti sholat maghrib. Nah, sholat di waktu maghrib. Kalau takhir berarti sholatnya di waktu isya. Usolli fardal maghribi. Misalkan ya. Majmu'atan ma'al isya'i. Seperti itu niatnya. Saya niat sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Nah, jarak ke Musdalifah itu sekitar 4 kilo. 4 kilo. Berarti jamak itu tidak harus perjalanan jauh. Kata ulama. Jamak itu tidak harus perjalanan jauh. Yang disebut perjalanan jauh itu 85 kilo. Jadi jamak itu boleh meskipun perjalanan pendek. Baru kalau mau qashar, mau meringkas sholat, isya jadi 2 rakaat, zuhur, asar 2 rakaat, maghrib nggak bisa ya ditaksir. Jadi 1,5 nggak bisa. Itu baru kalau mau mengkosor, meringkas sholat, itu harus 85 kilo. 85 kilo. Nah, di sini itu ketika sholatnya sholat jama, maka adzan sekali, iqomah 2 kali. Berarti adzan dulu, kemudian iqomah, terus Nabi sholat maghrib, setelah maghrib salam, iqomah lagi, sholat isya. Seperti itu praktek. Tapi nanti ini ada praktek-praktek berbeda. Sehingga kita umat Nabi Muhammad memiliki banyak pilihan-pilihan gitu ya. Nah, contohnya ini. Walahu an ibni Umar.
Walahu dan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, jama'a bainal maghribi wal isya'i. Nabi mengumpulkan sholat antara maghrib dan isya biiqamatin wahidatin dengan satu qomat, satu iqamah. Jadi ada riwayat gak adzan, hanya iqamah saja sekali. Zada Abu Daudah, ditambahkan oleh Imam Abu Daud likulli sholah. Iqamah setiap sholat, tapi gak adzan. Jadi adzan, iqamah, ada yang iqamah saja setiap adzan, iqamah. Kemudian di sini ada riwayat lagi, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lahu bagi Abi Daud, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Nabi tidak adzan sama sekali di salah satu sholat tersebut. Nggak adzan, nggak iqamah. Jadi sama-sama ada riwayatnya, sama-sama boleh. Gitu ya. Umpamanya perjalanannya keburu, ya sudah nggak usah iqamah, nggak usah adzan. Umpamanya jalannya nggak begitu keburu, ya adzan dulu, iqamah satu-satu. Atau nggak usah adzan, langsung iqamah saja. Itu sama-sama ada dalilnya. Demikian mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang perlu ditanyakan. Ini sudah banyak yang bergabung. Ada Bu Rika, ada Bu Assalamualaikum Nida Ustaz. juga. Waalaikumsalam. Nida, Eh, bro. ya tadi lupa saya mau ngomong apa. Oh, bentar, bentar. Kalau ya Ustaz saya lupa banget tapi tadi saya mau nanya tentang adzan. Dicatat. Oh, Iya, enggak kalau dicatat. sambil main sama anak Ustaz. Sebentar, saya lupa. Iya, iya. Yuk, nah, yang lain dulu aja nggak apa-apa Ustaz. Ya. Enggak yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, Waalaikumsalam, Bu Nuraja. kalau solat jamak nih Ustaz ya, kalau bukan disebabkan oleh perjalanan, contohnya kita nak pergi uh, programnya Ustaz, program ni tidak terkait agama. Kalau program yang terkait agama itu memang dah sediakan waktu solat kan. Program ini bukan juga terkait agama, bukan juga kewajipan macam uh, ya majlis lah Ustaz. Pantai. Lah. Ya ya macam tu Ustaz. Ya. Boleh Iya, ke jamak Ustaz? Ya. ya. Itu soalannya. Jadi, Terima kasih Ustaz. ya. Jadi perjalanan ya, yang mubah. Nah, nggak wajib juga nggak sunnah. Seperti berekreasi, Bu. Jalan-jalan ke pantai, ke gunung, atau rekreasi ke taman. Itu boleh. Yang tidak boleh itu hanya satu, yaitu untuk maksiat. Jalan misalkan mau berangkat mencuri. Jalan mau berangkat mabuk-mabukan dengan teman. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau jalan keluarnya mubah gitu ya, bukan untuk haram, tapi di tengah jalan diajak bermaksiat teman gitu ya. Diajak bermaksiat teman, diajak mencuri, diajak apa. Itu masih boleh, Bu. Asal tidak berangkat dari rumahnya dalam rangka bermaksiat. Nah, tapi dia maksiatnya di tengah jalan, maka masih boleh. Apalagi kok hanya nganter anak ke taman, nganter anak ke tempat-tempat yang tidak haram dan tempat-tempat yang tidak ya yang seperti itu. Pokoknya tempat-tempat yang selama tidak bermaksiat dari rumah ya, dari rumah catatannya itu diperbolehkan jamak ataupun kosor kalau memang perjalanannya jauh. Seperti itu, Ibu. Ya baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, monggo, Rika. Ya, Afwan Ustaz tadi belum paham. Jadi maksudnya kita boleh eh, jamak gitu ya Ustaz. Kayak kalau kayak di Jepang itu kan susah tuh nyari tempat sholat. Jadi kalau misalnya kita nggak ada perjalanan
berapa sejarak 80 kilo itu kita jamakin di zuhur atau asar di tempat yang kita rasanya bisa sholat itu. Boleh ya, Ustaz? Ya boleh. Safar Oh, perjalanan pendek itu boleh heeh. jamak, tapi nggak boleh kosor Ibu. Oh Nggak iya, boleh oh nggak boleh memendekkan kosor, dengan. jamak aja yang boleh. Iya, jadi boleh. Bahkan ada Heeh. pendapat Ibu Heeh. kalau punya hajatan tamunya banyak gitu ya, Heeh. sampai sibuk sekali gitu. Iya boleh jamak kata ulama, boleh Oh, jamak. kalau misalnya Atau dia orangnya, pengantennya. iya pengantin, heeh. Pengantin itu kan Heeh. dirias sejak Iya, kapan? biasanya Kadang heeh, keterlaluan ya dirias dari sebelum, jam 10 gitu iya, ya. iya sebelum Eh, zuhur itu, heeh. akhirnya dia gak sholat duhur, gak sholat asar, itu bahaya. Hmm. Makanya sebisa mungkin minta rias setelah duhur. Jadi dia Hmm. sholat jamak dulu. Asar, Hmm. maghrib, asar dengan duhurnya. Kalau periasnya gak mau bayar, Heeh. nggak bisa, saya harus merias jam 10 ini. Enggak, saya maunya setelah duhur ini saya tambah bayaranmu kayak gitu. Heeh. Heeh. Berarti Jangan ngadain ditukar. acaranya itu malam saja ya Ustadz ya, lebih aman. Atau Iya, di bisa. zuhur, zuhur gitu ya, diriasnya zuhur, berarti kita sholat aja langsung zuhur dan asar gitu maksudnya sih Ustaz ya. Betul. Betul. Iya, paham Ustaz. Jazakallahu Itu dulu khairan. saya, kalau orang Hmm. desa kan gitu. Dulu saya waktu menikah itu marah besar itu sama istri ya. Karena itu sampai nggak sholat duhur, asar, parah ini ya bilang. Kalau malamnya kan bisa dijamak. Karena kan selesai, umpamanya selesai kalau di kampung ya jam 10 atau jam 11 itu kan sudah bisa dibilas kan. Heeh. Bisa dibilas kemudian maghrib dan isyaknya jamak. Oh. Iya, jazakallahu khairan kasihan Ustaz. Afwan Ustadz, tadi Wah, berarti ya, kan boleh dijamak minimum 4 kilometer, tapi tidak boleh dikosor. Berarti kalau zuhur asar tuh 4-4 gitu ya. Terus alasannya ya, tidak hanya 4-4. untuk keluar rumah dan berniat melakukan yang, misalnya bukan maksiat, tapi kayak misal kerepotan, terus apa tadi itu tamu gitu ya. Terus, Hmm, nah berarti saya tuh pernah Ustadz yang tamu gitu. Jadi saya kelupaan. Tapi akhirnya jadi iya, iya. asar tapi akhirnya zuhurnya itu saya tuh niatnya kodok gitu. Zuhurnya kodok terus saya Ah, langsung iya. lanjut asar gitu. Jadi nggak saya niatin jamak, tapi memang karena waktu itu ada tamu. Lalu pertanyaan saya adalah eh saya tuh pernah Ustadz waktu punya bayi pertama kali juga. Jadi nyusu terus Ustadz, kayak ditaruh ditaruh 5 menit nangis, Iya, taruh iya. bener-bener gak bisa gitu. Itu anak pertama saya. Apakah itu juga bisa menjadi excuse gitu Ustaz? Maksudnya Iya, bisa, 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 bisa. Jadi apapun yang istilahnya masyakoh dalam bahasa Arabnya itu. Masyakoh itu rumit, memberatkan dan menjadi beban gitu ya masyakoh. Tapi bukan yang dibikin-bikin ya. Itu ya boleh gitu. sama ini Ustaz, tentang saya udah ingat pertanyaan tadi yang saya pertama kali ingin tanya tentang ini kodok sholat subuh kesiangan. Jadi waktu itu kan Ustaz sudah pernah bahas bahwa ketika kita misalnya kita itu kan tidur gitu kan, bangun baru jam 7. Nah, berarti kan eh, kodok kita harus tetap kodok, tapi kodoknya itu tidak maksudnya nggak harus disegerakan. Alasannya karena kita tuh ada dalam keadaan tidak sadar ketika waktu sholat subuh masuk dan ketika waktu sholat subuh sudah keluar gitu ya Ustaz ya. Iya, Tapi berarti kalau misalnya jam 4 itu jam 4 itu subuh. Terus kita tuh sebetulnya bangun tuh jam 4 4 4.30 gitu. Tapi habis itu iya. ketiduran lagi, Tertidur lagi. ketiduran lagi. Terus kita ketidur lagi jam 7. Nah, itu kodoknya itu harus disegerakan gitu ya Ustaz ya.
Sebenarnya begini, mengkodok itu memang tidak harus disegerakan sebenarnya ya. Tapi demi hati-hatinya karena kita tidak tahu umur gitu ya, maka sebaiknya disegerakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu mengkodok itu nggak harus segera. Itu termasuk waktu yang luas. Seperti itu. Tapi memang sebaiknya disegerakan karena kita tidak tahu umur sehingga tidak ingin punya hutang sholat seperti itu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Baik, jika tidak ada kita lanjut lagi baca hadisnya. Wa an ibni Umar dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar wa Aisyah dan Sayyidah Aisyah. Ini semua adalah ulama sahabah. Semua ini adalah anak-anak muda yang dikader oleh Rasulullah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah dalam rangka dikader jadi ulama perempuan. Qala keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Inna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, yu'adzinu, adzan bilailin di suatu malam. Fakulu maka makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian, hatta yunadiyah, sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum. Sehingga adzan Ibnu Ummi Maktum. Jadi di masa Rasulullah, adzan itu 2 kali. Adzannya Bilal, adzannya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Itu yang disebut dengan fajar kadhib dan fajar shadiq. Yang kemarin dijelaskan fajar kadhib halal makan, haram sholat kan begitu. Haram sholat subuh karena memang belum subuh kan. Kalau fajar shadiq berarti azannya Ibnu Ummi Maktum, itu haram makan, boleh sholat subuh. Ini seperti itu. Wa kana rajulan a'ma. Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu buta memang. Buta dan dia termasuk tokoh di mana surat Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi surat Abasa wa Tawalla itu di juz amma ya. Itu turun karena Abdullah ibnu Maktum. Makanya di sana ada kata-kata Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Ada orang buta. Abasah bermuka masam Muhammad. Nabi Muhammad. Wa Tawalla dan memalingkan muka. Anja'ahul a'ma saat seorang buta mendatanginya. Jadi itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Muadzinnya Rasulullah itu datang ketika Nabi sibuk menghadapi pembesar-pembesar kafir gitu ya. Dalam rangka diajak masuk Islam. Nah, tiba-tiba orang buta ini nyela gitu. Menyela-nyelai kesibukan Nabi. Akhirnya Nabi memalingkan muka dan bermuka masam gitu ya, bermuka masam. Maka Abasa itu diingatkan oleh Allah. Jangan bermuka masam Muhammad. Mentang-mentang ini orang buta, kira-kira begitu ya. Tapi bukan sebuah dosa bagi Nabi, tidak. Tapi bahwa itu peringatan dari Allah agar kita tidak meremehkan fisik manusia, gitu ya. Meskipun dia serba kekurangan, berkebutuhan khusus, itu barangkali dia istimewa di sisi Allah. Sebagaimana Abdullah ibnu Ummi Maktum sampai ada ayat turun karena perlakuan Nabi kepadanya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi buat apa gitu ya berdakwah ke orang-orang terhormat kalau mereka ternyata nggak masuk Islam. Mendingan orang yang buta ini
yang tidak digubris oleh orang banyak orang menyepelekan dia, tapi dia masuk Islam. Ya, itu kira-kira. Kayak di sini dikatakan wa kana rajulan a'ma. Ini muadzin Rasulullah disebut dua ini, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kalau di riwayat sebelumnya ada Abu Mahdzurah ya. Abu Mahdzurah. Hatta yuqalah, sehingga Abdullah bin Maktum ini baru tahu kalau waktunya adzan, sehingga sampai ada yang bilang asbahta, sudah pagi, ayo adzan, itu maksudnya. Muttafaqun alaih. Wa fi akhirih, di akhir hadis ini idrajun, adalah hadis mudraj. Jadi kata-kata wa kana rajulan a'ma la yunadi, ini adalah hadis mudraj dari Abdullah bin Umar. Jadi ada dua muadzin Rasulullah kalau malam, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum. Nah, saking cintanya Bilal kepada Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal itu memutuskan keluar dari kota Madinah, dari kota yang paling dia cintai. Kenapa? Karena setiap melihat Madinah, Bilal ini selalu menangis, teringat kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan Bilal sampai seperti itu. Jadi kadang cinta itu membuat orang ingin menjauh dari tempat-tempat kekasihnya, gitu ya. Karena dia gak kuat menahan derita, menahan api kerinduan terhadap kekasihnya. Sehingga Bilal ini keluar dari kota Madinah. Nah, pernah suatu waktu Bilal ini berkunjung ke Madinah karena kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe di Madinah, ketemu oleh cucu-cucu Nabi, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Kedua cucu Nabi ini kemudian merayu Bilal, wahai Bilal, azanlah buat kami. Ayo azan lagi, katanya. Bilal menolak, tapi karena dipaksa oleh cucu Rasulullah, oleh dua terkasih Rasulullah, yaitu cucunya, dan para pemimpin pemuda di sorga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, itu Sayyidina Bilal azan. Kemudian saat azan itu seluruh sahabat berhamburan keluar. Dan seluruh sahabat meneteskan air mata, teringat kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hidup lagi. Itu refleksi ini menggambarkan betapa dahsyatnya ya kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah. Jadi sahabat berhamburan semua, menangis sejadi-jadinya karena euforia terhadap teringat lagi dengan kekasih mereka, itu Rasulullah. Makanya ada penelitian mengatakan bahwa untuk bernostalgia itu memang yang paling mudah adalah dengan musik, gitu ya, dengan musik. Nah, mungkin suara Bilal ini nostalgik, gitu ya. Dia bisa mengembalikan masa-masa nostalgia bersama Rasulullah. Maka kalau ibu-ibu punya nostalgia musik-musik tertentu bersama kekasihnya, itu kan biasanya datang lagi, gitu kan, ingatan-ingatan. Nah, suara Bilal itu bisa mengembalikan ingatan-ingatan para sahabat terhadap kekasih teragungnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, inna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal azan qoblal fajri, sebelum sholat fajar. Jadi ini riwayat saling menguatkan, karena yang adzan pertama di malam hari adalah Bilal. Fa'amarahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memerintah Nabi kepadanya ayyarji'ah, agar adzan kembali. Fayuna, dia maka beliau azan, ala innal abda qad nama. Kata Nabi, Bilal,
orang-orang tidur lagi, ayo adzan lagi, kira-kira begitu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wadha'afahu, dan dianggap hadis dhaif oleh sahabat Abu Dawud. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qalah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian mendengar azan, fakulu, maka ucapkan mithla ma yaqulul muadzin, sebagaimana apa yang diucapkan orang yang azan. Muttafaqun alaih. Kecuali la haula itu. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari dari An Muawiyah, dari sahabat Muawiyah. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim An Umarah fi fadlil qaulih, dari riwayat sahabat Umar fi fadlil qauli, tentang keutamaan menjawab adzan, kama yaqulul muadzin, sebagaimana ucapan muadzin, kalimatan, satu kalimat, siwal hay'alatain, kecuali hayya 'alas shalah, kecuali hayya 'alal falah, fayaqulu, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, jangan remehkan pahala menjawab adzan ya. Karena menjawab adzan itu, kata Nabi, wajabat lahu syafaati. Orang yang menjawab adzan itu wajib mendapatkan syahadatku. Dalam riwayat lain, futihat lahul abwabul jannah, seperti yang di riwayat sebelumnya yang kita baca itu. Dibukakan pintu surga. Jadi seperti itu. Jadi tolong sebisa mungkin kalau mendengar azan, ya kita jawab. Jangan ngobrol, jangan mencari kesibukan yang lain. Ada beberapa orang, terkadang saya gitu ya, itu ketika muadzin malah ngambil HP gitu. Itu nggak bagus, tidak baik. Justru ketika adzan itu kita hadirkan diri kita bahwa kita sedang mendapat panggilan dari Allah untuk mendirikan shalat. Kita hadirkan di hati kita seperti itu. Wan Utsman ibni Abil As, wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo. Kalau azan di aplikasi, ini dari Ibu Sofia. Di aplikasi Ibu itu tidak harus dijawab. Tidak harus, karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Tidak ada kesunahan menjawab azan di aplikasi kita. Harus yang live gitu ya. Ya. Monggo. Baik, jika tidak ada, kita tutup majelis kita. Gimana Ibu Nida, Bu Nur Hajar, Bu Rika, dan Bu Sofia? Kita cukupkan Ibu. Mau tanya Ustadz, tuh Oh ya, monggo, untuk monggo. Silakan. untuk yang iqomah itu jamaah yang perempuan pun bisa iqomah juga kah, atau hanya untuk yang laki-laki saja gitu? Oh ya, Maksudnya kayak jadi kalau yang imam iqomah, perempuan dan jamaahnya juga perempuan gitu. ya, yang perempuan itu tidak disunahkan iqomah. Oh, oke. Baik itu bersama dengan jemaah perempuan juga tidak disunahkan. Ustadz Afan, Ya, Bu Nida. kalau misalnya kita jamak dan katakanlah jamak aja, berarti kan adzan sekali, terus iqomah zuhur, habis itu assalamualaikum, iqomah, terus asar gitu ya. Nah, tapi Ya. itu tuh pindah tempat nggak Ustadz? Posisinya, berdirinya, zuhur sama asar. Ya, nggak perlu pindah tempat. Yang disunahkan pindah tempat itu kalau sholat sunnah sendirian.
supaya tempat tersebut menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Jadi dengan salam itu sudah cukup, Ibu, bahwa kita sudah keluar dari sholat duhur. Nggak perlu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kan salam itu sudah batal sebenarnya, gitu ya. Jadi salam itu niat keluar kan, sudah. Assalamualaikum. Itu sudah niat keluar dari sholat sehingga tidak perlu pindah tempat. Kalaupun pindah tempat ya tidak apa-apa asal tidak mengganggu jamaah yang lain dan memang tempatnya luas ya nggak masalah. Tapi nggak pindah tempat cukup. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, ada lagi? Iya. Baik, kita cukupkan ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan kita sudah banyak membaca hadis tentang azan. Mudah-mudahan bacaan kita ini menjadi tambahan amal ibadah dan menjadi saksi kelak bahwa kita mencintai hadis-hadis Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para sahabat yang menjadi mata rantai keilmuan Islam, mata rantai agama Islam, dan menjadi mata rantai murid-murid langsung Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi keberkahan bagi umur kita, keberkahan bagi keluarga, keberkahan bagi anak-anak, keberkahan bagi rezeki kita, dan keberkahan bagi segalanya. Ala hadin iya hamdulillah salihah. Wa ala man aslahu salihun. Bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu rabbil mazid ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min rajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rizqna fahman nabiyyi wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa atina bil wajibina bil afiyah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.